Selamat siang pemirsa, bersama saya Salih Sabila di Liputan 6 Siang. Saya dan rekan-rekan saya akan membahas sedikit tentang sejarah Museum Pos Indonesia di Jalan Cilaki 073 Kota Bandung. Berikut sedikit penjelasan tentang Museum Pos Indonesia dari rekan-rekan saya. Terima kasih. Museum Pos dibuka pada tahun 1931 dengan nama Museum Pos di Telegraf dan Telepon atau PTT. Ketika pertama didirikan, sebagian besar koleksinya berupa perangko di dalam dan luar negeri. Setelah keadaannya yang kurang terawat selama Perang Dunia Kedua, dari tanggal 18 Desember 1980, koleksinya diusahakan untuk dilengkapi lagi dengan melakukan inventarisasi dan mengumpulkan benda-benda sejarah yang harus dijadikan koleksi museum. Pada tahun selanjutnya, museum diresmikan Menpar Postel pada tanggal 27 September 1983 ketika Hari Bakti Postel ke-30. Sampai pada masa itu, museum sudah memiliki koleksi benda-benda dan peralatan yang ada hubungannya dengan proses sejarah pos dari masa ke masa. Selama 5 masa pemerintah, yaitu dari masa Kompeni dan Batamres Republik, masa pemerintah Dendels, masa pemerintah Inggris, masa pemerintah Hindia Belanda, masa Jepang, dan masa kemerdekaan. Bagi para peneliti filateli, Museum Pos dan Giro yang kemudian berganti nama menjadi Museum Pos Indonesia pada tahun 1995. Museum ini menampilkan koleksi ribuan perangko dari seluruh dunia. Namun, koleksi yang dipajang di sini tidak hanya terbatas pada perangko saja. Barang-barang pos seperti timbangan surat dan sepeda pak pos juga turut dipamerkan. Selain itu, perkembangan baju dinas dan peralatan pos dari zaman kolonial hingga masa kini juga dapat ditemui di museum yang berlokasi tepat di sebelah Gedung Sate Bandung. Di bagian lain museum terdapat ruangan yang menampilkan surat emas, surat-surat dari berbagai raja Nusantara kepada para komandan dan jenderal Belanda. Surat emas ini mencatat sejarah perkembangan surat di Indonesia. Lewat surat-surat ini kita bisa melihat bagaimana komunikasi antara raja dan raja Nusantara dengan penjajah terjadi. Surat-surat emas ini diyakini telah berusia ratusan tahun yang lalu. Sebelumnya disimpan di salah satu museum di Inggris. Inggris menyimpan surat-surat berharga dari negara-negara lain. Inggris menyimpan surat-surat berharga dari raja-raja Nusantara karena hampir semua surat yang dipamerkan ditujukan kepada Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles. Merupakan bangunan yang dibangun pada tanggal 27 Juli 1920. Bangunan ini memiliki luas sebesar 700 meter persegi dan berdiri kokoh di atas lahan seluas 706 meter persegi. Arsitektur gedung ini dirancang oleh Insinyur Jenderal Berger dan Louis Gebaudiens dengan tampilan yang mencerminkan gaya Renaissance dan ciri khas arsitektur Italia pada masa Renaissance. Dikelola secara swasta di bawah PT Pos Indonesia Persero. Sebagian dari koleksi perangko dipamerkan dalam bingkai kayu yang dilindungi kaca, memungkinkan pengunjung untuk menikmatinya secara langsung. Namun, ada beberapa koleksi atau artefak bersejarah yang hanya dapat dilihat dengan bantuan petugas museum karena mereka disajikan dalam papan-papan yang terhubung secara vertikal. Papan-papan ini mirip dengan lemari kayu dengan ukuran sekitar 1,5 x 1 x 2,5 meter. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah sedikit menjelaskan tentang sejarah Museum Pos Indonesia. Semoga semuanya dapat dipahami. Saya Salih Sabila, pamit undur diri.